Jadi menjadi orang tua kuadran pertama. Jadi kuadran itu berarti membagi satu lingkaran menjadi 4 ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, yang kita bahas hari ini, sore hari ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang tua kuadran pertama. Kita tahu bahwa menjadi orang tua itu gampang-gampang sulit ya. Kalau hanya sekedar menjadi tua itu mudah. Kita nggak ngapa-ngapain itu otomatis akan menjadi tua. Tetapi untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang ideal, orang tua yang sesungguhnya, orang tua yang sejati, itu tidak otomatis ya. Maka yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang tua yang baik, yang tidak hanya tua tetapi memang betul-betul menjadi orang tua. Jadi orang tua kuadran pertama itu adalah orang tua yang mumpuni dan ngopeni. Kuadran 2 itu adalah orang tua yang mumpuni tapi tidak ngopeni. Nah, kuadran yang ketiga adalah orang tua yang ngopeni sih tapi tidak mumpuni ya. Tidak mumpuni tapi ngopeni. Nah, kuadran yang keempat, yang terakhir adalah orang tua yang sudah tidak mumpuni dan juga tidak ngopeni. Nah, kita berdoa, kita berjuang, mudah-mudahan kita itu menjadi orang tua yang di kuadran pertama tadi itu, yaitu orang tua yang mumpuni dan ngopeni ya. Jadi orang tua yang mumpuni dan ngopeni itu gambarannya adalah orang tua ini berilmu, punya pengetahuan, punya sikap yang baik, punya bekal yang cukup untuk mendidik, dan juga ngopeni ya. Ngopeni itu berarti punya waktu ya, sempat untuk mendidik anaknya, sempat untuk mengantar anaknya di sekolah, sempat mendampingi anak-anaknya di rumah ya. Berarti ini orang tua yang ngopeni ya. Jadi orang tua yang sudah mumpuni dan juga ngopeni. Ini kuadran 1 ya. Kuadran yang kedua adalah orang tua yang sebenarnya mumpuni. Sebenarnya ilmunya banyak, sebenarnya berpendidikan tinggi, tetapi mungkin karena kesibukannya, tetapi mungkin karena kegiatan-kegiatan yang di luar lebih banyak, sehingga mungkin tidak sempat untuk mendampingi anaknya ya. Mungkin tidak sempat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah ya. Jadi tidak banyak waktu untuk anaknya ya. Kalau di masjid ini ada nggak Pak yang begini? Nggak ada Pak ya, tapi kenyataannya ada ya. Jadi ada orang tua itu yang begitu ya. Jadi sebenarnya berpendidikan tinggi, punya bekal yang cukup, berilmu, tetapi nggak sempet ngajari ngaji anaknya, nggak sempet menemani anaknya ya. Nah, ini kuadran yang kedua ya. Orang yang di kuadran kedua ini biasanya lalu mengangkat pembantu ya. Jadi biasanya lalu mengangkat pembantu. Kalau pembantu yang diangkat itu mumpuni ya, maka mungkin bisa membantu ya. Tetapi kalau pembantu yang diangkat itu hanya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kasar, misalnya adalah memasak, mencuci ya. Padahal dia juga diserai anaknya ya, tetapi tidak punya bekal yang cukup. Nah, maka ini bahaya ya. Jadi orang tua yang di kuadran kedua kalau harus mengangkat pembantu, maka pembantunya harus memilih pembantu yang terbaik ya, pembantu yang mumpuni, yang nanti bisa membantu mendampingi anak-anaknya ya. Nah, itu kuadran kedua. Kuadran yang ketiga adalah orang tua yang ngopeni tetapi sesungguhnya tidak mumpuni ya. Punya banyak waktu di rumah, hampir setiap hari ada di rumah, hampir setiap hari bisa mendampingi anak-anaknya di rumah, bisa mengantar anaknya sekolah, bisa menjemput anaknya pulang sekolah, tetapi tidak banyak ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu pelengkapnya ya. Sehingga kemudian tidak banyak yang bisa ditularkan kepada anaknya ya. Bisa mengantar, bisa mendampingi, tetapi tidak banyak yang bisa
tularkan, tidak banyak yang bisa diajarkan. Ya. Nah, ini kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga ini maka perjuangannya adalah orang tua yang seperti ini harus rajin-rajin untuk meningkatkan ilmunya, harus lebih rajin untuk meningkatkan pengetahuannya dengan hadir-hadir di majelis taklim, di masjid, ya. Yang di situ kemudian bisa meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan ilmunya. Nah, ini kuadran yang ketiga. Kuadran yang keempat adalah kuadran yang paling memprihatinkan, ya, yaitu orang tua yang tidak mumpuni dan juga tidak ngopeni. Jadi tidak punya bekal ilmu yang cukup, ya. Mungkin pendidikannya juga tidak cukup. Sudah begitu tidak perhatian sama anaknya, ya. Sudah begitu tidak pernah mengajak anaknya untuk belajar dengan baik, ya. Sehingga kalau kita menemui keluarga yang seperti ini, biasanya yang diharapkan adalah kemudian nanti ada bantuan atau ada pertolongan dari mungkin tetangga sekitar yang mungkin lebih mengerti, ya. Sehingga kemudian keluarga yang seperti ini dibantu pengetahuannya, dibantu pendidikannya dan seterusnya, supaya kemudian keluarga ini menjadi lebih baik. Cita-cita kita adalah menjadi orang tua kuadran yang pertama, ya. Dan ini pasti adalah mimpi semua keluarga, bagaimana supaya kita menjadi orang tua yang di kuadran pertama tadi itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang berdaya,